Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrini Mudayanti, calon guru penggerak Angkatan 3 dari SMA Negeri Jenggawa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan budaya positif dengan tema praktek segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Slamet Supriyadi Eskom MED, dan pengajar praktek saya yaitu Ibu Eni Rusmianti SPD. Apa itu restitusi? Restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menurut Charles Colson pada tahun 1996, restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Proses segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang salah atau gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sedangkan tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, pembuktian tindakan yang salah dengan memahami alasan dan menyadari bahwa setiap tindakan memiliki tujuan akan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, yaitu identitas yang sukses. Di sini saya akan menampilkan segitiga restitusi, di mana pada setiap tahap-tahap dari segitiga restitusi merupakan representasi yang terpenting dalam teori kontrol. Di sini bisa dilihat bahwa menstabilkan identitas itu kita bisa menggunakan kalimat dalam teori kontrol, yaitu menstabilkan keadaan anak. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Sedangkan pada validasi tindakan yang salah, kita bisa memilih kata-kata atau kalimat dari teori kontrol seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau juga seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak itu diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Dia melakukan hal seperti itu pasti untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan itu bisa menggunakan kalimat seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau juga kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi di sini anak ditawarkan, dia itu mau jadi apa yang mereka lakukan itu sesuai nggak dengan kesepakatan. Jadi mereka berpikir sendiri, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan bantuan kita saling sharing, kita saling dialog. Di situ anak akan menemukan jati dirinya sendiri dan anak akan bisa memanage apa yang ada pada dirinya. Jadi anak bisa mengatur dirinya sendiri tanpa kita paksakan. Sedangkan kasus yang saya angkat di sini ilustrasinya sebagai berikut. Ibu Andrini sedang memanggil siswi yang bernama Aisyah Dea Ramadhani kelas 10 MIPA 3 yang dipanggil dengan Ais. Siswa tersebut tidak mengumpulkan tugas baik saat pembelajaran luring maupun pada saat pembelajaran daring. Sudah berkali-kali Bu Rini memberikan peringatan dan motivasi baik secara langsung saat tatap muka maupun lewat chatting pada saat tatap maya. Namun tetap saja tidak diindahkan peringatan tersebut dan satu pun tugas tidak terselesaikan. Akhirnya Bu Rini meminta Ais untuk menghadap beliau di ruang BK selepas proses pembelajaran.
bertepatan dengan jadwal AIS pembelajaran luring. Adapun langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, yang pertama yaitu membuat perencanaan, di mana saya merekap nilai dari siswa-siswa saya yang berada di Google Classroom dan tugas-tugas yang terkumpulkan di meja saya. Kemudian yang kedua yaitu membuat skenario berupa skrip dialog yang mencerminkan teori kontrol, dan yang ketiga melakukan simulasi dengan siswa. Dan yang keempat, membuat aksi nyata dalam mempraktekkan alur dari segitiga restitusi tersebut. Simaklah video kami terhadap satu kasus pada salah satu siswi kami di kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Selamat menikmati. Assalamualaikum Bu Rini. Bu, saya Aisyah Dea Ramadhani dari kelas 10 MIPA 3. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Tidak dikunci pintunya. Silakan pakai hand sanitizer, Mbak. Silakan duduk. Dengan Mbak Ais ya? Iya Bu. Dari 10 IPA 3. Iya. Yuk Ais, kemarin chatting Ibu sudah diterima? Iya Bu, sudah saya terima. Ya, kemarin Ibu chatting loh terkait dengan permasalahan kamu yang belum menyelesaikan tugas loh. Iya Bu, memang saya belum menyelesaikan beberapa tugas. Iya, gak apa-apa. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan kok. Dulu Ibu juga seperti itu. Ibu yakin Ais orang yang bertanggung jawab. Iya Bu, terima kasih. Menurutmu, perlu nggak kita melakukan kesepakatan terkait dengan tugas-tugasmu biar terselesaikan dengan baik? Kalau menurut saya perlu Bu. Saya perlu kesepakatan tentang waktu. Menurut Mbak Ais, kesepakatan waktu yang bagaimana yang Mbak Ais inginkan agar tugas-tugas Mbak Ais bisa terselesaikan dengan baik? Bagaimana jika saya diberikan kebijakan waktu? Dengan begitu saya dapat belajar dan memahami kembali materi-materi yang belum saya pelajari atau kerjakan, dan untuk mengerjakan deadline tugas-tugas sebelumnya. Oh ya. Sekarang Ibu tahu, jadi secara garis besar yang diinginkan Mbak Ais adalah kelonggaran waktu untuk bisa belajar lagi dan paham terhadap tugas yang Ibu berikan ya Mbak ya? Iya Bu. Sama-sama sayang. Kalau boleh Ibu tahu nih, kapan Mbak Ais mulai mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan? Insya Allah saya akan mulai mengerjakan tugas pada hari Jumat dan akan selesai pada hari Senin tanggal 18 Oktober. Ya, terima kasih ya Mbak Ais. Alhamdulillah, Ibu semakin yakin akan tanggung jawabmu. Terima kasih ya nak, keren. Sip. Lalu kedepannya motivasi apa dan kiat-kiat apa yang Ais lakukan untuk bisa menyelesaikan tugas Ibu dengan baik dan tepat waktu? Agar Ais dapat memahami dan mengerjakan tugas-tugas dari Bu Rini, maka akan ada beberapa langkah-langkah yang akan Ais lakukan. Iya, apa itu langkah-langkahnya? Pertama, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan akan googling jika ada materi-materi yang tidak saya pahami. Lalu, saya akan bertanya kepada teman melalui chatting untuk ketidakpahaman atas tugas yang saya kerjakan. Kemudian, saya akan proaktif dengan langsung menemui Ibu untuk izin menanyakan tugas apa saja yang belum saya kerjakan dan bertanya tentang materi atau tugas yang kurang saya pahami, sehingga tidak akan menjadi kendala ke depannya bagi saya. Dan terakhir, saya akan berusaha untuk disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab pada diri saya dan tugas-tugas yang menjadi kewajiban untuk saya. Baiklah Ais, Ibu tunggu progresnya loh ya.
Ibu acungkan jempol 2 untuk Ais. Inilah yang Ibu harapkan dari Ais. Ais bisa menyelesaikan masalah dengan beberapa pilihan-pilihan yang sudah Ais kemukakan kepada Ibu. Harapannya Ais bisa menjadi manajer untuk diri Ais sendiri. Iya Bu Guru, terima kasih. Sama-sama Ais, tetap jaga kesehatan, belajar yang rajin. Walaupun masa pandemi, kita harus tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Setelah berdiskusi dan ada kesepakatan, saya menemukan solusi. Sehingga tumbuh rasa kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri saya. Terima kasih telah memperkenalkan saya dengan metode restitusi.